Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Pak Kris. Selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan teknologi terapan pendidikan teknik mesin tahun 2019. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kerja kami mengenai perancangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ketinggian rendah berbasis turbin screw guna menunjang kebutuhan energi listrik pada daerah 3T, daerah terdepan, tertinggal, dan terluar. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan oleh masyarakat yang digunakan untuk dikonversi kembali menjadi berbagai macam energi. Energi tersebut dapat berupa energi gerak, cahaya, ataupun energi lainnya yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan ataupun kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian ESDM Mulyana mengatakan terdapat 542.124 rumah tangga di Indonesia belum teraliri listrik. Pada kuartal pertama pada tahun 2021, kebanyakan wilayah tidak teraliri listrik tersebut merupakan wilayah 3T atau wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal yang merupakan daerah paling luar pada wilayah Indonesia. Hal tersebut karena keterbatasan yang dimiliki oleh PLN atau perusahaan negara kita untuk menjangkau desa-desa terkecil dan terisolir tersebut karena sulitnya medan dan memiliki wilayah paling luar di negara kita. Meskipun sebagian besar wilayah 3T tidak memiliki akses listrik, namun sebagian besar wilayah 3T memiliki sumber daya alam yang berlimpah yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya adalah energi air. Air merupakan salah satu energi alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai penggerak turbin dan dapat dikonversi menjadi energi listrik. Namun, karena keterbatasan akses yang dimiliki oleh wilayah 3T, energi air dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik berskala kecil yang disebut dengan pikrohidro. Pikrohidro memiliki konsep sama dengan pembangkit listrik tenaga air lainnya, namun memiliki kelebihan di mana memiliki ukuran yang relatif kecil, mudah dalam proses perakitan, serta memiliki keefektifan kerja yang baik. Hal tersebut merupakan keuntungan di mana pembangkit listrik pikrohidro sangat cocok diterapkan pada wilayah 3T. Untuk perlengkapan pikrohidro sendiri, kami merencanakan akan menggunakan turbin screw. Turbin screw diatur oleh parameter eksternal tertentu seperti radius luar, panjang, dan kemiringan. Dan parameter internal tertentu seperti jari-jari dalam, jumlah blade, dan pitch of the blade. Parameter eksternal biasanya ditentukan oleh penentuan ulir dan bahan tersedia untuk konstruksi, sedangkan parameter internal sendiri bebas dipilih untuk mengoptimalkan kinerja turbin. Selanjutnya ada potensi air. Air yang mengalir mempunyai energi yang dapat digunakan untuk memutar roda turbin. Karena itu pusat tenaga air dibangun di sungai dan di daerah pegunungan. Pusat tenaga air tersebut dapat dibedakan dalam dua golongan. Yang pertama yaitu pusat tenaga air tekanan tinggi dan pusat tenaga air tekanan rendah. Yang melihat beberapa spek berikut. Yang pertama L1 yaitu ketinggian permukaan bak pengendapan air. Yang kedua L2 tinggi permukaan masukan air pada turbin atau trail race, dan yang keempat tinggi permukaan air actual trail race. Berikut beserta gambar dari L1, L2, L3, dan L4 pada view. Selanjutnya ada generator. Generator sendiri itu adalah alat yang atau ulungan atau kumparan dari tembaga yang terdiri atas rotor, kumparan berputar, dan stator kumparan statis. Nah, apabila generator dan turbin ini digabungkan, rata-rata kecepatan putar turbin sama dengan kecepatan putar generator, yang dapat dinyatakan sebagai berikut. NT sama dengan 60 F per P, di mana NT merupakan kecepatan putaran yang memiliki satuan RPM, F frekuensi memiliki satuan Hertz, dan jumlah pasangan loop generator yaitu P. Kecepatan spesifik
turbin dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu NS sama dengan NT akar pangkat P per H pangkat 5/4. NS sendiri merupakan spesifik RPM. Nah, generator ini digunakan sebagai pembangkit listrik dalam Picohydro yang memanfaatkan gerak dari turbin screw yang terkena air. Selanjutnya, setelah peralatannya itu lengkap, maka selanjutnya kita akan melakukan desain alat. Nah, desain alat dibuat menggunakan software Autodesk Inventor sebagai penghasil energi listrik. Pembangkit ini menggunakan generator AC, sedangkan menggunakan power supply agar masuk ke baterai untuk disimpan tenaganya kemudian di inverter sebesar 500 watt. Selanjutnya, kerangka turbin. Kerangka atau frame biasanya berfungsi sebagai tempat turbin atau yang sebelumnya telah dihitung atau antara tinggi dan juga panjang screw. Pada frame, kincir diletakkan selongsong setengah lingkaran yang berguna agar air mengalir ke dalam frame, semuanya dari kanal, sungai, dan menggerakkan screw. Selanjutnya ada akumulator storage battery. Alat ini merupakan sumber listrik yang searah dan dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Dan alat ini juga sebagai penyimpan daya dari hasil reaksi kimia. Pada saat proses acu kehilangan energi kimia, maka alternator supply kembali ke dalam acu yang dalam pengisian. Pengisian dan pengeluaran ini terus berulang kali dan terus-menerus. Nah, akumulator baterai sendiri itu sebenarnya adalah baterai yang digunakan untuk menyimpan daya dari Picohydro tersebut. Selanjutnya kita juga ada inverter, adalah rangkaian yang mengubah arus DC menjadi arus AC. Sumber tegangan inverter dapat berupa baterai, solar panel, aki kering, dan sumber tenaga DC lainnya. Sedangkan keluaran dari inverter adalah tegangan AC 220 volt atau 120 volt. Dan frekuensi output 50 Hz atau 60 Hz. Untuk inverter sendiri itu merupakan alat yang digunakan untuk merubah arus DC ke AC-nya. Alat ini biasanya dihubungkan dari baterai menuju ke listrik rumah tangga. Selanjutnya ada charger control reguler. Charger control reguler sendiri itu merupakan alat yang digunakan untuk mencegah kerusakan baterai karena pengisian berlebihan dan mengendalikan aliran menuju baterai. Nah, untuk charger regulator ini nanti dia akan dipasang dari generator ke baterai untuk melindungi baterai apabila baterai sudah penuh dan mencegah terdapat aliran yang dapat merusak baterai. Oke, terima kasih Mas Ahmad atas penjelasannya. Selanjutnya akan saya teruskan dengan metode perancangan Powell and Page. Perancangan merupakan suatu kegiatan awal dari suatu rangkaian kegiatan dalam proses pembuatan produk. Dalam pembuatan produk sangat diperlukan suatu gambaran yang digunakan untuk dasar-dasar dalam melangkah atau bekerja. Nah, gambaran ini dapat disajikan dalam bentuk diagram-diagram alir sebagai metode dalam perancangan dan perencanaan. Powell and Page mengusulkan cara merancang produk sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya Engineering Design: A Systematic Approach. Cara merancang Powell and Page tersebut terdiri dari 4 kegiatan atau fase, yang masing-masing terdiri dari beberapa langkah. Keempat fase tersebut meliputi 1. Perencanaan dan penjelasan tugas, 2. Perencanaan konsep produk, 3. Perencanaan bentuk produk, dan yang terakhir adalah perancangan detail produk. Nah, untuk diagram alir sendiri menggunakan metode perancangan Powell and Page adalah dengan kita memulai dengan mengumpulkan data dan pengolahan data, di mana ini didapatkan dari studi lapangan dan studi literatur. Setelah itu kita mengumpulkan alat dan bahan. Setelah alat dan bahan terkumpul, kita akan melakukan perhitungan dan desain sistem, dan kita akan mengevaluasinya. Apabila sudah benar, maka akan lanjut di desain alat. Apabila tidak, kita akan melakukan kembali perhitungan dan desain sistem. Setelah desain alat terbentuk, maka selesai.
Oke, next Mas Ahmad. Oke, selanjutnya ada tahap pengumpulan dan pengolahan data. Dalam tahap pengumpulan data ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu studi lapangan dan studi literatur. Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung terkait daerah. Selain itu juga dilakukan observasi untuk menggali informasi terkait kondisi masyarakatnya. Sedangkan studi literatur digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan perencanaan. Data yang terkumpul kemudian diolah untuk mendapatkan referensi data sebagai acuan dalam melakukan program lebih lanjut. Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data, kita akan mengumpulkan alat dan bahan. Komponennya sendiri ada turbin screw, yang mana itu berfungsi untuk merubah gerak air menjadi gerak putar yang terintegrasikan ke generator. Selanjutnya ada generator, yang mana berfungsi untuk merubah energi gerak menjadi energi listrik. Selanjutnya ada akumulator storage battery, yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Ada charger controller reguler, yang berfungsi untuk mencegah kerusakan pada baterai karena pengisian berlebihan. Dan yang terakhir, kita akan membutuhkan inverter, yang mana itu berfungsi untuk mengubah arus DC menjadi arus AC. Oke, next Mas Ahmad. Oke. Oke, mohon maaf. Untuk selanjutnya, kita ada perhitungan dan desain sistem. Untuk desain sistem perancangan sendiri, kita ada turbin screw, kemudian akan dijalankan ke generator, charger controller regulator, akumulator storage battery, inverter, dan akan kita distribusikan ke rumah warga. Perancangan sistem bertujuan untuk mendapatkan spesifikasi yang optimal oleh turbin screw dalam mengubah energi air menjadi energi gerak yang dapat menghasilkan listrik oleh generator. Sedangkan perhitungan sistem digunakan untuk mengetahui daya yang dihasilkan oleh putaran turbin screw yang terintegrasi dengan generator. Oke, selanjutnya kita ada analisis dan evaluasi. Tahap analisis sistem dilakukan dengan menganalisis data potensi air, desain turbin screw, kecepatan generator, dan daya yang dihasilkan. Tahap berikutnya dilakukan evaluasi secara menyeluruh berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan. Sedangkan tahap evaluasi dilakukan setelah analisis untuk mengetahui sistem yang perlu ditinjau kembali guna memperoleh hasil yang sempurna. Yang terakhir ada desain alat, di mana rencana pembuatan desain alat ini dimulai dengan menyesuaikan perhitungan yang telah dilakukan, seperti turbin screw, ketinggian dan kondisi lingkungan. Nah, desain dilakukan melalui software inverter. Tahap berikutnya setelah menyelesaikan desain yaitu merangkai alat sesuai konfigurasi yang telah dibuat. Oke, pembahasan. Kita akan masuk pembahasan setelah ini. Ada perhitungan daya turbin. Nah, perhitungan sistem ini dilakukan sesuai daerah yang dilakukan studi kasus, yaitu daerah Sumatera. Pada Sumatera Utara terdapat sungai induk bernama Sungai Eskualoh yang memiliki debit aliran rata-rata sebesar 50,1 meter kubik per sekon, menurut BPS 2017. Massa jenis air tawar diketahui sebesar 1 gram per centimeter kubik. Gaya gravitasi diketahui sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan ketinggian antara input dan output air pada turbin sebesar 30 cm. Maka diketahui besar daya yang dihasilkan sebesar 147.294 watt. Kita akan masuk ke daya generator. Nah, gaya tersebut yang telah didapatkan kemudian dialirkan ke generator magnet sebagai pembangkit listrik. Generator magnet yang digunakan memiliki spesifikasi, yaitu dapat menghasilkan listrik AC dengan daya 500 watt dan tegangan 100 volt pada putaran 3.500 RPM.
Dengan spesifikasi generator magnet tersebut, maka dapat diketahui arus listrik yang dapat dihasilkan sebesar 5 ampere, sehingga diketahui hambatan listrik dari generator listrik sebesar 20 ohm. Maka, daya input generator yang dibutuhkan sebesar 1000 watt. Nah, untuk kebutuhan listrik yang terpenuhi, dengan hasil hitungan di atas tadi, ya, maka dapat disimpulkan bahwa daya output yang dihasilkan dari kincir angin yaitu sebesar 147.294 watt. Maka cukup untuk digunakan sebagai daya input generator magnetik yang digunakan yaitu sebesar 1000 watt. Dengan besar kebutuhan listrik rata-rata per kapita Indonesia pada tahun 2020 sebesar 1.142 kilowatt hour, dapat diketahui energi listrik yang dihasilkan dari pikohidro dapat memenuhi kebutuhan listrik sebanyak 3,8 atau 4 per kapita setiap tahunnya. Baik, setelah dilakukan perhitungan tadi ya pada pembahasan untuk pengimplementasian dalam desain alatnya, yaitu setelah dirancang terdapat pada tampilan sebagai berikut ya. Untuk warna kuning itu merupakan desain kerangka dari turbinnya sendiri itu berwarna biru. Nah, nantinya dari aliran air itu akan masuk ke dalam kerangka dan dapat memutarkan turbin. Dari turbin tersebut disambungkan oleh puli, di mana puli disambungkan lagi ke puli kedua yaitu dengan belt. Kemudian dari puli kedua itu masuk ke puli ketiga yaitu melalui gardan, sambungan gardan ya. Kemudian dari puli ketiga itu masuk lagi ke generator yang disambungkan dengan bel juga. Nah, dari generator tersebut seperti yang dijelaskan sebelumnya, dari generator tersebut akan disambungkan dengan solar charge controller, kemudian masuk ke baterai, kemudian ke inverter. Nah, kira-kira untuk desain alatnya yaitu seperti pada tampilan yang ada pada layar. Next. Setelah dilakukan desain, kita memerlukan bill of material atau kebutuhan material itu agar nantinya dapat tercapai ya. Dalam perencanaan pikohidro itu terdapat beberapa benda yang dibutuhkan untuk proses pembuatannya. Benda tersebut terdapat beberapa yang dibuat dengan proses seperti pemesinan dan pengelasan, seperti turbin screw, kerangka turbin, dan gardan. Dan terdapat beberapa benda yang dibeli sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pabrikan tertentu, seperti generator, akumulator, storage baterai, inverter, gardan, belt, dan puli. Nah, berikut ini merupakan rincian dari harga benda atau disebut bill of material yang dibutuhkan ya. Turbin screw sendiri dilakukan analisis yaitu berdasarkan jurnal dan melihat dari harga-harga yang di internet atau dari turbin screw sendiri karena prosesnya itu dilakukan dengan pemesinan dan pengelasan itu seharga 1.500.000. Kemudian untuk harga dari generatornya sendiri yaitu Rp600.000. Kemudian kerangka turbin karena dilakukan pemesinan dan pengelasan dibutuhkan harga yaitu 1.200.000. Kemudian akumulator storage baterai seharga 1.600.000, inverter 550.000, charge control regulator seharga 300.000, kemudian 2 pasang belt dan puli itu 400.000, gardan 300.000. Dari bill of material tersebut dijumlahkan total agar bisa menjadi rangkaian yang utuh membutuhkan modal sebesar 6.450.000. Next.
Kemudian validasi hasil dari perancangannya. Tahap validasi hasil perancangan merupakan tahap untuk menilai apakah rancangan desain picohydro dengan menggunakan metode QFD yang telah dibuat sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak, serta untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan produk yang telah dikembangkan. Validasi desain mesin dilakukan dengan bantuan software Autodesk Inventor Professional 2021 untuk mendapatkan bentuk 3 dimensi yang nantinya akan diajukan pada ahli pakar desain. Menu assembly digunakan untuk membuat gambar hasil rancangan. Setelah itu desain mesin akan diserahkan kepada pakar profesional bidang manufaktur. Nah, ini masuk kepada desain mesin, desain alat tadi ya. Nantinya dari desain tersebut akan diajukan kepada ahli pakar desain untuk dinilai apakah desain ini layak atau tidak. Next. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait perancangan pembangkit listrik picohydro yang diterapkan pada daerah 3T, terdepan, terpencil, dan terluar. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.